Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Usman Uno, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 121172526640. Saat ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar di SMP Negeri 3 Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 7 dengan materi kelahiran Pancasila. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Semangat. Berapa persen semangatnya? 100. Oke, Ibu akan mengecek kesiapan belajar kalian. Coba keluarkan buku PPKN-nya. Keluarkan juga alat tulis menulisnya di atas meja supaya kalian siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah? Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita akan berapa? Berdoa. Ada yang mau memimpin doa di depan? Maju? Ya, silakan. Berdoa dulu, Al-Fatihah lalu doa belajar ya. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Al-Faksi. Silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa saja yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua? Oke. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, Ibu akan menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan duduk kembali. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bu akan mengajukan pertanyaan. Apa sih yang kalian ketahui tentang kalau mendengar kata Pancasila? Ketika kalian mendengar kata Pancasila, apa yang ada di benak kalian? Ayo. Dasar negara. Pancasila dasar negara. Oke. Ada lagi yang tahu ketika mendengar kata Pancasila apa yang ada di benak kalian? Atau hari lahirnya Pancasila? 1 Juni tahun berapa? 1945.
1945. Coba kalian bayangkan, misalnya sebuah rumah tanpa pondasi dia pasti akan mudah roboh. Selayaknya rumah, negara juga begitu. Dia butuh pondasi. Nah, pondasi ini merupakan dasar negara, yaitu Pancasila. Karena dengan Pancasila, negara Indonesia sampai dengan sekarang masih kuat dan kokoh. Nah, jadi kenapa hari lahir Pancasila diperingati sebagai tanggal 1 Juni? Karena Bapak Insinyur Soekarno memaparkan hasilnya di sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni tentang nama dari Pancasila. Oke. Jadi materi kita pada hari ini yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama, peserta didik mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam perumusan Pancasila. Lalu yang kedua, menjelaskan latar belakang dan proses Pancasila sebagai dasar negara hingga penetapannya. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis makna dan pentingnya peristiwa kelahiran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menghargai jasa para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran ini, Ibu akan melakukan ice breaking pada kalian supaya kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Menampilkan sebuah cuplikan video. Silakan kalian amati baik-baik video yang ada di layar. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mengertikan semuanya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 pilihan, dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Oke, setelah melihat tayangan video tadi, ada yang bisa mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam video tersebut? Ayo, setelah kalian melihat cuplikan video tadi, siapa saja yang ada di dalam video tersebut? Insinyur Soekarno. Lalu apa yang Insinyur Soekarno rumuskan dalam video tersebut? Apa yang dia rumuskan?
Lalu bagaimana akhirnya Pancasila itu bisa lahir? Jadi untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, Ibu sudah bagi nama-nama kelompoknya. Silakan mengatur tempat duduknya sesuai kelompok yang ada. Kelompok 1 di sebelah sini, lalu kelompok 2 berada di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kirinya Ibu. Oke, silakan bergerak. Nama-nama kelompoknya sesuai yang ada di layar ini. Silakan. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah sini. Tempat meja saja. Di sini Ibu akan membagikan setiap kelompoknya LKPD. Nah, LKPD dari kelompok visual itu diberikan sebuah tentang perumusan Pancasila dan gambar-gambar tokoh yang ada dalam perumusan Pancasila. Ini juga tentang keadaan atau suasana yang ada dalam sidang BPU PKI. Ini untuk LKPD-nya kelompok 1 yaitu visual, gaya belajarnya visual. Lalu LKPD untuk kelompok auditori, Ibu memberikan bahwa rekaman video tentang perumusan dasar Pancasila. Silakan kalian amati videonya, lalu kalian mengerjakan LKPD yang ada. Lalu selanjutnya LKPD untuk kelompok kinestetik, Ibu memberikan teks bacaan singkat tentang kelahiran Pancasila. Silakan diisi sesuai LKPD. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, ada kendala di kelompok sini? Ada pertanyaan? Nah, apa? Ibu, Ya. kalau mau isi di sini sama. Ini kan bisa pesan silakan sesuai yang dia punya ada peristiwa. Kamu mas diperhatikan misalkan satu dia punya tokoh-tokoh itu yang ada dalam perumusan Pancasila siapa saja, lalu apa yang ia rumuskan. Contohnya ini siapa? Insinyur Soekarno. Nah, kalian melihat apa yang ia rumuskan sebagai tersangka. Kita menulis di sini. Terus selanjutnya siapa yang rumus? Dokter. Apa yang ia rumuskan? Terus selanjutnya. Kesukaan. Ini orangnya siapa? Ini Muhammad? Ya. Apa yang dijelaskan tanggal yang pertama, tanggal 1 Juni dan tanggal 18 Juni mana yang duluan terjadi? Tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni itu apa yang dilakukan pada saat detik ini? Jadi kalian tulis sini. Lalu setelah tanggal 1 Juni kejadian apa lagi, tanggal berapa? Ini tanggal 29 April. 29 April dengan 1 Juni mana yang duluan? Di tanggal kan? Coba lihat. Di halaman 8.
Nanti kalian buat teks singkat, kalian akan diskusikan di depan. Nanti ada kesimpulan. Kalian akan menarik kesimpulan dari apa yang ya. Selesai sesuai apa saja yang dia rumuskan. Nah, di masa itu tentang dasar negara. Jadi kalian bisa isi. Selanjutnya tanggal 1 Juni Presiden Soekarno dia menyebutkan dia tentang Pancasila. Oke, sudah selesai semua? Ya. Sekarang kita akan presentasi dimulai dari kelompok 1, yaitu kelompok visual. Silakan maju ke depan untuk kelompok visual mempresentasikan apa saja yang mereka kerjakan. Tentang kelahiran Pancasila. Muhammad Yamin memutuskan 5 asas-asas. Pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, Dr. Soepomo pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah keadilan rakyat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno merumuskan tentang dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 dasar negara. Menurut kami, kelahiran Pancasila adalah suatu proses yang begitu panjang seperti yang sudah terpapar di kertas karton ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jadi itu presentasi dari kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan.
Apa saja asas-asas yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno? Jadi apa saja asas-asas yang dikemukakan Insinyur Soekarno? Kelompok 1 bisa menjawabnya? Baik. Ada 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan dan kebudayaan. Apakah sudah jelas? Ya. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami dalam Kilas Sejarah. Hari ini kita akan menelusuri kembali salah satu momen paling fundamental dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila, dasar negara kita tercinta. Perjalanan panjang perumusan dasar negara dimulai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Badan ini bertugas mempersiapkan segala hal untuk kemerdekaan, termasuk merumuskan fondasi negara. Dalam sidang BPUPKI yang bersejarah, tepatnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang visioner. Beliau mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dia namakan Pancasila. Inilah mengapa pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Namun perjalanan belum usai. Untuk menyempurnakan rumusan, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat rumusan dasar negara, termasuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk. Rumusan ini kemudian menjadi perdebatan demi menjaga persatuan bangsa yang terjepit. Akhirnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sebuah keputusan krusial diambil. Demi persatuan, ujungkan dalam sidang pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada hari yang sama, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan di dalamnya Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Demikianlah kilas balik singkat tentang bagaimana Pancasila sebagai pilar dan pedoman hidup berbangsa akhirnya lahir melalui perjuangan, musyawarah dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Semoga kita senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai leluhur Pancasila dalam kehidupan kita. Saya Ilham melaporkan, sampai jumpa di Kilas Sejarah berikut. Menurut kelompok kami, kesimpulan dari lahirnya Pancasila yaitu Soekarno menyatakan bahwa 5 dasar negara yang diajukan itu disebut sebagai Pancasila. Artinya 5 dasar atau 5 asas. Saat itulah untuk pertama kalinya istilah Pancasila untuk menyebut dasar negara diperkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi kelompokan, yaitu tentang proses kelahiran Pancasila. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan salah satu momen krusial dalam sejarah bangsa. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dalam sidang pertamanya yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang fenomenal, mengungkapkan 5 prinsip dasar yang ia namakan Pancasila. Ada beberapa kejadian dan peristiwa penting yang terjadi saat itu. Yang pertama, sidang BPUPK dibuka secara resmi pada tanggal 28 Mei 1945. Berlangsung dalam 2 periode. Periode pertama dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Janji kemerdekaan 1 September 1944 oleh B.M. Kuniati Boyso. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu presentasi dari ketiga kelompok. Kelompok pertama, mereka mempresentasikan tentang peta konsep kelahiran
kelahiran Pancasila. Lalu yang kelompok kedua, mereka mempresentasikan dalam bentuk teks reporter. Bagus sekali ya. Lalu yang kelompok ketiga, mereka mempresentasikan perumusan Pancasila itu dalam naratif teks. Jadi itu adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, selanjutnya dari diskusi yang kalian presentasikan tadi, ada yang ingin menarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Oke, silakan Said. Baik, jadi kesimpulan untuk pelajaran kali ini yaitu karena pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar yang akan digunakan sebagai negara. Di akhir pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa 5 dasar negara yang diajukan itu disebut sebagai Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu untuk Said. Jadi itu ya, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu Pancasila lahir dari proses perumusan dari para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi gagasan dasar negara ini disampaikan oleh beberapa tokoh, termasuk tokoh dari Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu akan membimbing refleksi pada pembelajaran pada hari ini. Coba Ibu ingin tanyakan hal baru apa yang paling berkesan dalam pembelajaran sejarah kelahiran Pancasila ini. Ada yang ingin? Oke, Ariel berdiri, silakan. Insinyur Soekarno menyampaikan tentang 5 dasar asas Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Ariel. Ada lagi? Oke, karena sudah tidak ada, jadi Pancasila ini merupakan fondasi dari negara kita yang lahir dari pemikiran mendalam antara tokoh-tokoh dari pendiri bangsa. Contohnya yaitu seperti yang dikatakan Ariel bahwa Insinyur Soekarno, ada juga Muhammad Yamin dan Dr. Suromo. Jadi tindak lanjut yang akan Ibu berikan kepada kalian, silakan siapkan 1 buah kertas, lalu tuliskan 1 hikmah atau nilai penting yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini. Silakan kalau yang sudah selesai, buktikan di depan. Materi selanjutnya minggu depan yaitu tentang proses penetapan Pancasila. Jadi kalian cari referensi dari rumah untuk materi selanjutnya. Oke, karena sudah selesai pembelajaran, ada yang mau pimpin doa selesai pembelajaran? Silakan maju ke depan. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.